Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sri Niti, NIM 1711364. Saya seorang mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Dian Febriani, Magister Ekonomi Syariah dalam mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Kali ini yang akan saya sampaikan tentang bank syariah. Dalam materi bank syariah ini yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu tentang pengertian bank dan pengertian bank syariah. Yang kedua, landasan hukum atau dasar hukum bank syariah. Yang ketiga, sejarah bank syariah di Indonesia. Yang keempat yaitu produk bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Adapun pengertian lain dari bank yaitu bank adalah lembaga keuangan sebagai intermediator, karena bank mempertemukan antara orang-orang yang memiliki kelebihan modal dengan orang-orang yang membutuhkan suntikan modal. Adapun pengertian bank syariah sama saja pengertiannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hanya saja dalam menjalankan operasional kegiatan perbankan itu, bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu terhindar dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib yaitu maisir, boror, dan riba. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Yang pertama menurut undang-undang. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum diperbolehkan menjalankan sistem konvensional, sistem syariah, atau sistem konvensional dengan cabang syariah. Kemudian landasan hukum juga ada di Fatwa DSN MUI. Kemudian landasan hukum berdasarkan Quran hadis yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu. Selanjutnya landasan hukum dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin saling terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya sejarah bank syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia yang pertama kali berdiri yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 tanggal 1 November yang diprakarsai oleh MUI, kemudian beroperasi pada tahun 1992. Nah, karena Bank Muamalat ini menjadi pelopor bank syariah di Indonesia, maka banyak bank-bank lain yang juga berdiri dan menjalankan syariat Islam. Nah, bank syariah di Indonesia ini ada dua bentuknya. Yang pertama yaitu berbentuk BUS atau Bank Umum Syariah. Yang kedua berbentuk UUS atau Unit Usaha Syariah. Nah, bank syariah yang berbentuk BUS ini ada Bank Muamalat Indonesia, kemudian BNI Syariah, BRI Syariah, BSM atau Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank Pening Dubai Syariah. Kemudian yang berbentuk UUS ada CIMB Niaga Syariah, ada juga BTPN Syariah dan BTN Syariah. Selanjutnya yaitu produk di bank syariah. Produk di bank syariah ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan jasa-jasa bank lain. Dalam produk penghimpun dana ada simpanan atau tabungan, kemudian ada deposito dan giro. Yang pertama tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun, bisa melalui mesin ATM atau melalui tarik tunai di teller. Akad yang digunakan dalam tabungan ada dua. Yang pertama akad wadiah yadul manah dan yang kedua akad mudorobah. Jika yang digunakan adalah akad wadiah yadul manah, maka pihak bank boleh mengelola dana nasabah
Dan ketika bank mengalami laba atau kenaikan usaha yang cukup besar, maka nasabah akan mendapatkan bonus dari hasil usaha bank tanpa dipersyaratkan di awal dan tidak diberitahu berapa persentasinya. Kemudian jika yang digunakan adalah akad mudharabah, maka pihak nasabah yang menjadi sahibul mal dan bank yang menjadi mudharib. Selanjutnya yang kedua yaitu deposit. Deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan saat jatuh tempo, yaitu ketika 1 atau 3, 6, 9, atau 12 bulan. Dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah, di mana pihak nasabah yang menjadi sahibul mal dan bank yang menjadi mudharib. Kemudian yang ketiga adalah giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek atau bilet giro. Akad yang digunakannya juga sama, yaitu akad mudharabah, di mana pihak nasabah yang menjadi sahibul mal dan bank yang menjadi mudharib atau pengelola. Produk yang kedua yaitu produk penyaluran dana. Di dalamnya ada mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Mudharabah adalah akad kerjasama di antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menjadi sahibul mal atau pemilik modal dan pihak lain yang menjadi mudharib atau pengelola dengan nisbah atau bagi hasil yang sudah disepakati di awal. Dan dalam akad mudharabah di penyaluran dana ini, pihak nasabah yang menjadi mudharib, bank yang menjadi sahibul mal. Selanjutnya yaitu akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berpartisipasi dalam hal modal dan juga tenaga atau keahlian. Dan nisbah atau keuntungan yang diperoleh itu sesuai dengan banyaknya modal atau tenaga yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak bank. Yang ketiga yaitu jasa-jasa bank lain. Jasa-jasa bank lain ini sangat banyak sekali. Ada hiwalah, kafalah, dan lain sebagainya. Yang akan saya contohkan di sini akad hiwalah dalam pengaplikasian factoring syariah. Yaitu skemanya seperti ini. Di sini nasabah, ini pihak ketiga dan bank. Nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga, tetapi piutangnya dialihkan kepada bank, sehingga bank akan membayarkan piutang kepada nasabah, kemudian bank akan menagih piutang kepada pihak ketiga. Jadi ini yang disebut dengan pengalihan hutang atau hiwalah. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada hal yang benar itu datangnya dari Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga ilmu yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.